Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara firman Allah tabaraka wa ta'ala ada di dalamnya perintah untuk memperhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah ta'ala berfirman, "Qul inzuru madza fis samawati wal ard fama tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun." Katakanlah wahai Muhammad, lihatlah oleh kalian apa yang ada di langit dan di bumi, maka tidak bermanfaat, tidak berguna tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala bagi orang-orang yang tidak beriman. Ini perintah bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, untuk memperhatikan alam sekitar, untuk memperhatikan apa yang telah Allah ta'ala ciptakan di langit dan di bumi sebagai penguat keimanan, sebagai pengokoh keimanan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita saat ini berada di kebun binatang Medan. Sungguh pelajaran yang sangat berharga dapat kita petik, bahwa seorang manusia kalaulah tidak mengikuti firman Allah tabaraka wa ta'ala, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka pasti sama nasibnya seperti binatang-binatang yang terkurung di dalam kebun binatang ini. Alangkah indahnya perkataan salah seorang ulama. Beliau mengatakan, "Laulal ilm lakana an-nasu kal bahaim." Kalaulah bukan karena ilmu, niscaya manusia pasti sama seperti binatang-binatang tersebut. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitulah pentingnya ilmu bagi manusia. Pentingnya firman Allah tabaraka wa ta'ala serta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kehidupan manusia, agar mereka tidak seperti binatang, agar mereka tidak seperti hewan-hewan yang terkurung, yang mereka hanya mengikuti lingkaran hawa nafsu mereka. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan orang-orang yang tidak mau menggunakan hati mereka, tidak mau menggunakan penglihatan mereka, tidak mau menggunakan pendengaran mereka untuk mempelajari, untuk memahami ayat-ayat Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala permisalkan mereka seperti binatang-binatang. Allah ta'ala berfirman, "Lahum qulubun la yafqahuna biha." Mereka memiliki hati, manusia-manusia itu memiliki hati, namun mereka tidak menggunakannya, mereka tidak memahaminya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, namun mereka tidak gunakan untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka juga memiliki pendengaran, namun mereka tidak gunakan pendengaran mereka untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat suci Al-Qur'anul Karim untuk petunjuk bagi mereka di dalam menjalani kehidupan ini. Allah Ta'ala sebutkan, "Ulaika kal an'am balhum adhal." Mereka lah orang-orang yang seperti binatang, bahkan mereka lebih parah lagi. Kenapa Allah Ta'ala sebutkan mereka seperti binatang? Karena mereka akan mengikuti kemauan mereka, mengikuti hawa nafsu mereka, hasrat mereka. Inilah ibaratnya mereka sama seperti hewan-hewan yang terkurung. Mereka dikurung oleh hawa nafsu mereka. Apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, mereka turuti. Adapun orang-orang yang tidak beriman, mereka akan tundukkan hawa nafsu mereka. Mereka akan ikuti petunjuk yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum
hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia jadikan hawa nafsunya tunduk dengan apa yang aku bawa. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikianlah bagaimana keutamaan ilmu dalam kehidupan seseorang. Bagaimana tingginya kedudukan ilmu, posisi ilmu untuk kehidupan manusia. Sehingga kita tidak sama dengan hewan-hewan yang terkurung. Kita tidak sama dengan manusia-manusia yang tidak beriman. Maka dari itu, hendaklah kita berusaha di dalam kehidupan ini, prioritas kita menuntut ilmu. Memperbanyak ilmu, memahami ilmu, dan hidup menjalani kehidupan ini di atas ilmu yang kita miliki. Bukan ikut-ikutan. Ada orang yang ilmunya, kehidupannya hanya ikut orang. Orang melakukan ini, dia lakukan yang sama. Orang beli ini, dia beli yang sama. Orang lalai, dia ikut lalai. Inilah permisalan yang sama dengan binatang tadi. Mereka terkurung dengan hawa nafsu. Bahkan bukan hawa nafsu mereka sendiri saja. Hawa nafsu orang pun mereka ikuti. Karena kebodohan mereka, karena ketidakadanya ilmuwan yang mereka miliki. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita bersama, agar kita bisa sama-sama berusaha untuk mempelajari ilmu, untuk belajar, duduk di majelis ilmu, memahami firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengerti tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa hidup di atas petunjuk Rabbul Alamin, di atas petunjuk manusia yang paling terbaik di atas muka bumi ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.